Natal tahun 1989. Salju turun tipis di atas kota Bukares. Tapi bukan lagu gereja yang terdengar, melainkan suara kamera televisi yang menyala, merekam dua wajah yang pernah menguasai Romania selama puluhan tahun. Di sebuah ruangan kecil yang lembab dan tanpa kemewahan, Nicolae Ceausescu dan istrinya berdiri membeku, dikelilingi tentara, hakim darurat, dan satu mikrofon yang menyambungkan mereka ke seluruh negeri. Siaran langsung dimulai, tapi ini bukan pidato kemenangan. Ini adalah akhir, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat sebuah negara menyaksikan langsung detik-detik jatuhnya pemimpin mereka. Bukan lewat revolusi, tapi dari layar kaca. Selama 24 tahun, Nicolae Ceausescu memimpin Rumania dengan kekuasaan yang nyaris absolut. Ia mencitrakan dirinya sebagai pelindung rakyat, bapak bangsa, dan wajah keberhasilan sosialisme di Eropa Timur. Tapi di balik layar, yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyat dicekam ketakutan, kelaparan merajalela, listrik dipadamkan demi membayar utang luar negeri, dan kritik dibungkam dengan kejam. Negara berubah menjadi panggung sandiwara raksasa, di mana Ceausescu dan istrinya, Elena, menjadi bintang utamanya. Namun pada Desember 1989, sandiwara itu mulai runtuh. Protes di kota Timisoara meledak setelah rezim mencoba menangkap seorang pendeta yang vokal. Rakyat melawan, dan tembakan dilepaskan. Darah pertama tumpah. Berita pun menyebar ke seluruh negeri. Bukannya meredah, justru gelombang perlawanan rakyat semakin besar. Tak ingin kehilangan kendali, Ceausescu memutuskan menggelar pidato besar di Bukares dan disiarkan langsung di televisi nasional. Ia ingin menunjukkan bahwa rakyat masih mencintainya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sorakan massa yang terdengar dari layar bukanlah suara rakyat, melainkan rekaman. Saat Ceausescu mulai berpidato, kamera menangkap sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Ceausescu yang kebingungan. Ia panik, suaranya tergagap di balik podium. Kekuasaannya yang selama ini kokoh mulai retak. Rakyat yang hadir bergemuruh, mengeluarkan kutukan yang tak bisa ia bendung. Teriakan terdengar dari suatu tempat di tengah kerumunan. Ini bukan bagian dari trek prarekaman. Seorang menembak. Teriakan Elena, istri Nicolae Ceausescu. Mereka segera memasuki gedung. Salah satu penjaga keamanan berkata bahwa para demonstran telah menerobos penghalang dan sedang menuju gedung Komite Pusat, tempat Ceausescu berdiri. Sang juru kamera mendapat instruksi khusus. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, arahkan kamera ke langit. Kini, para demonstran berada tepat di bawah balkon tempat Ceausescu dan Elena berdiri. Keduanya berteriak, menyuruh massa mundur, sembari terus berteriak. Entah bagaimana, petugas keamanan berhasil mendorong massa mundur, kembali ke balik penghalang. Namun sudah terlambat, meski Ceausescu melanjutkan pidatonya, mengumumkan kenaikan upah dan pensiun secara mendadak. Banyak orang yang menolak pulang setelahnya. Mereka sudah muak dengan kebohongan, penindasan, dan sosok Ceausescu. Massa menyebar ke seluruh Bukares, meneriakkan yel-yel seperti "Hancurkan Ceausescu" dan menuntut kebebasan. Ketika Ceausescu mendengar hal ini, ia marah besar. Masih berada di Bukares, ia memerintahkan tank, tentara, dan polisi rahasianya untuk menumpas protes dengan cara apapun. Dan itulah yang terjadi. Para pengunjuk rasa ditembak di jalan. Mereka yang membuat barikade sendiri ditembak oleh penembak jitu dari atap-atap gedung. Sementara itu, Ceausescu merasa lega. Ia yakin pemberontakan telah dipadamkan dan semua akan kembali normal. Tapi ia salah. Sebelum fajar, laporan pertama muncul. Ribuan pekerja meninggalkan pabrik mereka
dan menuju pusat kota. Ada sesuatu yang berubah. Tentara dan polisi yang dikerahkan untuk menghentikan mereka tiba-tiba menolak untuk menembak. Mereka malah bergabung dengan para pengunjuk rasa. Ceausescu segera mengadakan pertemuan darurat dengan sisa anggota Biro Politik Partai Komunis di gedung Komite Pusat. Pada saat yang sama, ratusan ribu demonstran mengepung kantor itu dan mulai menerobos masuk. Ketika mereka tinggal beberapa menit dari mencapai kantor, Ceausescu memerintahkan pilotnya membawa helikopter ke atap. Nikolai dan Elena yang tampak terguncang harus digiring ke atas oleh pengawal mereka. Wajah mereka pucat pasi. Bersama dua penjabat senior dan dua pengawal, mereka lepas landas hanya beberapa menit sebelum para demonstran mencapai atap. Pilot menerbangkan mereka ke kediaman Ceausescu di Snagov, di utara kota. Di sana, Nikolai dengan panik mencoba memanggil bantuan militer, memerintahkan agar dua helikopter lain datang dengan pengawalan bersenjata. Tapi jawabannya jelas, tidak ada yang datang membantu. Mereka telah ditinggalkan. Pilot meyakinkan pasangan Ceausescu untuk segera terbang lagi, meninggalkan dua pejabat untuk meringankan beban. Nikolai memerintahkan agar mereka diterbangkan ke kota barat Tito, berharap menemukan garnisun yang masih setia. Namun tiba-tiba terdengar pesan di radio. Semua penerbangan telah dibatalkan dan pesawat yang tidak dikenal akan ditembak jatuh. Mereka pun harus mendarat. Helikopter mendarat di jalan antara Bukares dan Tergoviste. Kini keluarga Ceausescu sendirian, hanya ditemani dua pengawal. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membajak sebuah mobil milik seorang mekanik sepeda motor yang lewat, yang membawa mereka ke kota Tergoviste. Dalam perjalanan, mereka mendengarkan dengan ngeri siaran radio yang mengumumkan kemenangan pemberontakan di Bukares. Sang mekanik, Petre Petrescu, menyarankan mereka untuk bersembunyi di sebuah lembaga pertanian di pinggiran kota. Sesampainya di sana, direktur lembaga mendorong pasangan itu masuk ke sebuah ruangan, lalu mengunci pintunya, menjebak mereka di dalam. Tak lama kemudian, polisi setempat menangkap Nikolai dan Elena Ceausescu, lalu menyerahkan mereka ke barak militer terdekat. Di sanalah mereka ditahan selama beberapa hari ke depan. Tanggal 25 Desember, bagi dunia itu hari Natal. Tapi bagi Rumania, itu hari pengadilan paling mengejutkan dalam sejarah negaranya. Nikolai dan Elena dibangunkan pagi-pagi. Mereka dibawa ke ruang pengadilan darurat di dalam markas militer. Tidak ada jaksa resmi, tidak ada pembela, hanya beberapa orang militer yang ditunjuk sebagai hakim dan jaksa. Dakwaan dibacakan: genosida, pengkhianatan, penjarahan harta negara, dan menghancurkan ekonomi nasional. Ceausescu menolak menjawab. Elena berteriak-teriak marah, tapi semua itu tak mengubah keputusan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka dijatuhi hukuman tertinggi. Putusan itu langsung dijalankan. Tapi yang lebih mengejutkan, kamera tetap merekam. Beberapa jam kemudian, siaran televisi nasional menayangkan hasil akhirnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia menyaksikan akhir kekuasaan seorang pemimpin secara langsung, seperti tayangan berita malam. Keesokan harinya, pada 26 Desember 1989, tayangan rekaman itu disiarkan. Ceausescu tergeletak diam, masih memakai jasnya. Elena berada di sampingnya. Tidak ada efek, tidak ada sensor. Seluruh Rumania, bahkan dunia, menyaksikan diam-diam. Momen itu mengunci satu babak sejarah. Seorang pemimpin yang dulunya dielulukan, diturunkan dengan cara paling senyap, paling dingin, dan paling terbuka. Bagi rakyat Rumania, siaran itu bukan sekedar akhir. Itu adalah bukti bahwa mereka tidak lagi dibungkam. Kamera yang dulunya jadi alat negara untuk menyiarkan propaganda, kini menjadi saksi utama
bahwa kebenaran kadang tak perlu disuarakan, cukup ditampilkan. Banyak orang percaya eksekusi Ceausescu adalah bentuk pembalasan rakyat yang telah lama dipendam. Tapi di balik narasi resmi yang ditayangkan ke seluruh negeri, muncul cerita lain yang lebih rumit dan lebih gelap. Beberapa jenderal dan politisi yang dulunya bagian dari lingkaran dalam Ceausescu mendadak tampil sebagai penyelamat negara. Salah satunya adalah Victor Stanculescu, yang justru dituduh sebagai otak dari pengadilan kilat itu. Ia memilih regu tembak, mengatur lokasi, bahkan diduga mengatur seluruh jalannya sidang. Ia bukan rakyat biasa, ia adalah bagian dari sistem lama. Tak lama setelah Ceausescu tumbang, seorang tokoh bernama Ion Iliescu tampil sebagai pemimpin baru. Ia juga mantan petinggi partai. Iliescu juga bagian dari rezim yang sama. Namun, lewat Front Penyelamatan Nasional, Iliescu menyatakan era baru telah dimulai. Yang menjadi pertanyaan, benarkah ini revolusi? Atau hanya pergantian wajah dari Ceausescu ke mereka yang selama ini berdiri di belakangnya? Sejumlah laporan menyebut, tak lama setelah pengambil alihan kekuasaan, Iliescu menggunakan aparat dan kelompok sipil bersenjata untuk membungkam lawan politik. Kekacauan dan kekerasan tetap terjadi, hanya berganti dalih. Bagi banyak orang, ini bukan revolusi rakyat, ini kudeta yang dibungkus drama keadilan. Ceausescu mungkin pantas menerima hukumannya, tapi sejarah tak pernah hitam putih. Momen itu yang ditanyakan ke seluruh dunia tak hanya mencatat akhir dari seorang diktator, tapi juga membuka babak baru yang hingga kini masih dipertanyakan kebenarannya. Tapi setelah tahun 1989, nama Ceausescu jadi beban berat, bukan cuma bagi sejarah, tapi juga bagi keluarganya sendiri. Siapapun yang menyandang nama itu tak bisa hidup seperti biasa lagi. Rumah mereka disita, pekerjaannya dicabut, dan suara mereka dibungkam. Bukan karena mereka terbukti bersalah, tapi karena mereka dianggap mewarisi dosa dari orang tua mereka. Contohnya, Zoya, anak perempuan satu-satunya. Ia dikenal sebagai ilmuwan matematika yang jenius. Tapi setelah rezim ayahnya tumbang, Zoya ditangkap dan dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Setelah bebas, ia tidak diterima lagi di dunia akademik. Teman-teman lamanya menjauh. Lembaga penelitian menolak mempekerjakannya. Ia hidup dalam kesepian dan kecurigaan. Dalam beberapa wawancara, Zoya menyebut bahwa pemerintahan baru bukan revolusi rakyat, tapi hanya pergantian topeng. Ia merasa dijadikan sasaran dendam masyarakat. Sampai akhir hayatnya di tahun 2006, Zoya hidup dalam keterasingan di kota Bukares. Valentin, anak sulung, mencoba menjauh dari dunia politik. Ia adalah seorang fisikawan nuklir dan tidak aktif dalam urusan pemerintahan. Tapi tetap saja, ia sempat ditahan, meskipun akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namanya tetap dicurigai. Banyak kampus menolak bekerja sama dengannya karena takut ikut tercoreng. Dalam satu wawancara, Valentin pernah berkata, cara terbaik untuk tetap hidup adalah dengan tidak terlihat. Sejak itu, ia menghilang dari sorotan dan menjalani hidup sebagai seorang biasa. Berbeda dengan keduanya, Niku punya catatan gelap sejak awal. Ia dianggap sebagai penerus politik ayahnya dan memimpin wilayah Sibiu dengan gaya tangan besi. Ia hidup mewah, terkenal karena pesta, minuman keras, dan kekerasan. Setelah kejatuhan rezim, Niku ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Tapi banyak yang menilai hukumannya terlalu ringan dibandingkan dengan apa yang pernah ia lakukan. Ia dibebaskan lebih awal karena alasan kesehatan, lalu meninggal akibat penyakit hati pada usia 45 tahun. 3 anak, 3 jalan yang berbeda, tapi semuanya hidup dalam satu kutukan yang sama. Nama belakang yang tak bisa mereka pilih, tapi harus mereka tanggung. Di mata rakyat, mereka bukan individu,
melainkan bayangan dari kekuasaan lama yang ingin segera dihapus dari ingatan semua warga Rumania. Seorang sejarawan pernah berkata, Revolusi 1989 bukan tentang perubahan, itu tentang berpura-pura bahwa cermin sudah bersih. Dan dalam cermin yang retak itu, anak-anak Ceausescu tetap terpantul sebagai masa lalu yang tidak bisa benar-benar dihapus.